Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Bu Bapak, saudari, saudaraku yang terkasih, salam bantul kasih, berkah dalam. Kembali kita berjumpa dalam Renungan Harian Kamis 3 September 2020. Kita akan mengambil dari Injil Lukas bab 5 ayat 1-11. Pada suatu ketika Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan sabda Allah. Yesus melihat dua buah perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jala. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahu itu sedikit jauh dari pantai. Lalu Yesus duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi atas perintahmu, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap ikan dalam jumlah besar, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantu. Maka mereka itu datang, lalu mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Melihat hal itu, Simon tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, tinggalkanlah aku, karena aku ini orang berdosa." Sebab Simon dan teman-temannya takjub karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikianlah juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Yesus lalu berkata kepada Simon, "Jangan takut. Mulai sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah menghela perahu-perahunya ke darat, mereka lalu meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari, saudaraku yang terkasih, menebarkan jala ke tempat yang dalam. Nah, di zaman milenial ini, kira-kira apa ya maksud Tuhan? Ditambah masa pandemi COVID-19, menebarkan jala ke tempat yang dalam. Itu gimana ya konkretnya di zaman ini? Ada yang tahu? Nah, menebarkan jala ke tempat yang dalam di zaman milenial ini, yaitu apa? Yaitu berani menghadirkan gereja di dunia maya. Nah, menghadirkan pewartaan iman di dunia internet, menghadirkan gereja di dunia yang sekarang ini menjadi nyata. Dunia maya namun nyata, apalagi untuk generasi muda, untuk generasi milenial ini. Mereka sangat nyata hidup di dunia maya dengan gadget yang ada di tangannya. Nah, semoga gereja ditemukan oleh orang muda. Gereja hadir di dunia maya, menebarkan jala ke tempat yang dalam, menebarkan jala di media sosial, di YouTube dan lain sebagainya. Nah, sebagai guyonan ya, paroki Santo YouTube. Nah, semoga kita mampu menghadirkan gereja di dalam hidup yang sekarang ini. Sepertinya waktu itu sangat tidak mungkin, namun sekarang ini gereja harus hadir di sana supaya gereja ditemukan. Orang milenial, generasi milenial menemukan gereja di dunia maya, di dunia internet. Nah, semoga semangat ini sungguh-sungguh ada untuk kita semua sebagai warga gereja, sehingga hidup gereja tidak ditinggalkan, gereja ditemukan, dan gereja hadir untuk orang muda, untuk generasi milenial. Dan semoga gereja yang pertama berani untuk hadir di sana dengan segala
konsekuensinya. Nah, semoga kita semua dimampukan untuk berani hadir di sana. Yang kedua, berani untuk sungguh-sungguh mencoba pewartaan di sana, sehingga kita tidak ketinggalan zaman dengan cara-cara yang baru, seperti Tuhan Yesus mengatakan, jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjala manusia di dunia maya. Nah, karena kalau di gereja sekarang ini banyak yang belum juga merayakan Ekaristi di gereja, namun sungguh di dunia maya kita hadir untuk mereka. Yang ketiga, kita tidak boleh hanya bangga dengan sejarah kebesaran gereja, kebesaran karya gereja. Kita harus sadar hari ini gereja yang adalah kita ini melakukan apa di zaman milenial ini. Ini untuk kita semua, untuk imam, bruder, suster, untuk umat. Apa yang kita lakukan di zaman milenial ini untuk pewartaan? Mewartakan ke tempat yang dalam, di dalam dunia yang sekarang sungguh nyata, dunia maya. Semoga kita dimampukan karena Tuhan menemani, melindungi, dan memberkati kita. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa. Salam bantul kasih, berkah dalam. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.